Selamat datang di plotter.com. Pada kali ini kita membahas biografi Ki Hajar Dewantara dan konsep yang dilahirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau merupakan seorang keturunan ningrat dari Keraton Pakualaman Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama lahir Raden Mas Wardi Suryaningrat. Kemudian beliau meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959. Beberapa bulan kemudian, Ki Hajar Dewantara diberikan gelar pahlawan nasional sesuai dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Sebagai keturunan ningrat, Ki Hajar Dewantara mendapatkan kemudahan untuk mengakses pendidikan. Beliau pernah bersekolah dan mendapatkan beasiswa di Stovia atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Dokter untuk Pribumi. Namun, perjalanan pendidikan Ki Hajar Dewantara hanya sampai pada tingkat 3. Terhentinya pendidikan Ki Hajar Dewantara dikarenakan beliau sering mengalami sakit-sakitan. Mimpi menjadi seorang dokter seakan sirna, namun semangat membela bangsa dan merebut kemerdekaan tak pernah pudar dari individu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kembali meniti karirnya menjadi penulis dan wartawan di berbagai surat kabar. Melalui tulisannya di berbagai surat kabar, Ki Hajar Dewantara lantang bersuara menentang penjajah kolonial Belanda dan mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemuda, untuk merebut kemerdekaan bangsa. Suaranya yang lantang dan kritikan-kritikan yang tajam menjadikan kolonial Belanda murka kepada Ki Hajar Dewantara. Puncak murkanya kolonial Belanda ketika Ki Hajar Dewantara melayangkan atau memberikan kritikannya melalui tulisan yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara pada saat perayaan kemerdekaan Belanda yang mewajibkan bangsa pribumi untuk memberikan sumbangan untuk merayakan kemerdekaan Belanda atas penjajahan Prancis di tanah Hindia atau Indonesia. Tulisan yang tajam tersebut menghantarkan Ki Hajar Dewantara ke Pulau Pengasingan atau tempat pengasingannya di Pulau Bangka. Pengasingan Ki Hajar Dewantara ini tanpa melalui proses peradilan. Pengasingan yang terjadi menuai kritikan dari sahabat karib atau teman seperjuangan Ki Hajar Dewantara, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Louis Becker. Kedua temannya mengkritik bahwasanya mereka memprotes hukuman pengasingan yang diberikan kepada sahabat karibnya mereka. Protes yang dilayangkan oleh kedua teman Ki Hajar Dewantara tersebut pada akhirnya menuai kecaman dari kolonial Belanda. Pada akhirnya ketiga rekan ini yang kemudian dikenal sebagai tiga serangkai diasingkan ke Belanda. Pada masa pengasingan, tiga serangkai ini bahkan mereka tidak mengalami atau tidak surut semangatnya. Bahkan ketika pengasingan, semangat tiga serangkai semakin tumbuh. Bahkan mereka fokus untuk mendalami pemikiran-pemikiran pendidikan tokoh-tokoh dunia. Kembalinya ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara masih lantang menyuarakan kemerdekaan dan melawan kolonial Belanda. Kritikan yang lantang setelah kembali dari pengasingannya itu mengakibatkan Ki Hajar Dewantara sering keluar masuk tahanan. Pada saat istrinya sakit, Ki Hajar Dewantara kembali diingatkan oleh istrinya bahwa ada pesan dari gurunya atau nasihat dari gurunya yang belum dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pesan yang diberikan guru tersebut menumbuhkan semangat untuk Ki Hajar Dewantara dan pada akhirnya beliau mendirikan sebuah sekolah atau lembaga pendidikan yang dinamakan Taman Siswa. Setelah mendirikan lembaga pendidikan tersebut agar lebih dekat dengan kaum pribumi, karena pada saat itu Ki Hajar Dewantara masih dikenal sebagai seorang ningrat, beliau menanggalkan nama lahirnya yang pada awalnya namanya Suwardi Suryaningrat diganti menjadi Ki Hajar Dewantara, nama yang sekarang lebih kita kenal dan yang lebih familiar di benak kita. Tujuan didirikannya Taman Siswa merupakan sebagai antitesis atau antitesa terhadap lembaga pendidikan atau sistem pendidikan kolonial Belanda pada saat itu, yang mana hanya orang-orang yang mampu atau orang-orang yang pada kalangan menengah yang mampu mengakses pendidikan kolonial Belanda.
Namun kaum pribumi atau kaum priai tidak mampu atau tidak diperbolehkan untuk mengakses pendidikan kolonial Belanda. Maka dari itu, konsep pendidikannya pun untuk mendapatkan ijazah dan menciptakan sumber daya manusia yang mapan hanya untuk siap kerja, tetapi tidak memiliki karakter sendiri. Melalui Taman Siswa, konsep pendidikan yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara berasaskan dengan pendidikan budaya yang sesuai dengan karakteristik atau nilai-nilai bangsa Indonesia, yang harapannya mampu membentuk karakter pelajar Indonesia itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebagai wadah yang dapat memerdekakan individu, yang kemudian individu itu dapat memerdekakan masyarakatnya dan lebih jauh dapat memerdekakan bangsanya sendiri, dan harapannya mampu melahirkan sumber daya manusia yang mapan dalam segala lini kehidupan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal, bahkan konsep ini menjadi 3 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan guru. Konsep tersebut adalah Ingarsa Suntolodo, yang mana di depan seorang guru ataupun seorang pemimpin memberi teladan. Konsep ini menandakan bahwasanya seorang guru dan seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan bagi orang yang dipimpin ataupun pelajar-pelajar. Karena jika seorang guru bisa digugu dan ditiru, dan dia dapat menjadi teladan, maka diharapkan mampu mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian Ingmadia Mangunkarsa, hendaknya ketika berada di tengah-tengah para siswa, seorang pendidik mampu memberikan stimulus dengan berupa semangat dan motivasi ataupun ide-ide yang mencerahkan, sehingga proses pembelajaran lebih hidup dan para siswa mampu berpikir kritis, inovatif, dan berkembang sesuai dengan minat mereka sendiri. Selanjutnya, Tutwuri Handayani. Kita sudah tidak asing dengan prinsip Tutwuri Handayani yang kemudian menjadi slogan Kementerian Pendidikan. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Konsep ini hendaknya seorang pemimpin dan seorang guru ketika mereka berada di belakang, hendaknya memberikan dorongan kepada orang-orang yang dipimpin ataupun para siswa, dan seorang guru tetap mengontrol agar siswa mampu menyelesaikan pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajarannya. Maka dari itu, jika kita lihat 3 prinsip yang tadi disebutkan, hendaknya seorang guru memiliki ketiga prinsip tersebut, karena seorang guru memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kualitas seorang guru dan integritas seorang guru sangat dibutuhkan guna melahirkan sumber daya yang berkarakter dan mapan. Jika kita relevansikan dengan pemikiran atau prinsip Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan saat ini, jika dikatakan bahwasanya konsep pendidikan saat ini masih jauh panggang dari api, hal ini perlu menjadi perhatian lebih bagi seluruh elemen yang berada di dunia pendidikan, baik itu siswa, baik itu guru, pemerintahan, orang tua, agar cita-cita atau prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara bisa terlaksana dan terrealisasi. Sekian video kali ini, sampai jumpa kembali di konten-konten selanjutnya.